Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana prasarana. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Dalam kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran proses kegiatannya. Sehingga pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh setiap instansi ataupun lembaga, terutama sekolah ataupun madrasah. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang berupa barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran, sebab tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka proses belajar mengajar ataupun pembelajaran itu tidak dapat berjalan secara optimal ataupun berjalan secara tidak efektif. Lalu disinilah peran daripada manajemen sarana prasarana, yang dimana manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam khasanah peristilahan pendidikan sering disebut-sebut istilah sarana dan prasarana pendidikan. Kerap kali istilah itu digabungkan begitu saja menjadi sarana prasarana. Lalu sarana prasarana ini pun akhirnya masuk ke ranah pendidikan, maka menjadi sarana prasarana pendidikan. Lalu dalam bahasa Inggris, sarana prasarana itu disebut sebagai education facility, dan jika ditranslatekan lagi di dalam bahasa Indonesia, maka bisa disebut juga sebagai fasilitas pendidikan. Nah, lalu fasilitas pendidikan itu apa? Fasilitas pendidikan artinya adalah segala sesuatu, alat dan barang yang memfasilitasi ataupun memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Menurut pakar manajemen Universitas Negeri Malang mengatakan bahwasanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh lembaga secara efektif dan efisien. Bafadal juga mengatakan mendefinisikan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Maka dari beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana ataupun fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebab pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan sangat mendukung untuk keberlangsungan dan kesuksesan proses belajar mengajar di suatu sekolah ataupun lembaga. Adapun juga tujuan dari sarana prasarana ataupun manajemen daripada sarana prasarana antara lain adalah menciptakan sekolah ataupun madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Lalu yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas, kualitas dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Jadi perlunya sebuah kerelevanan
sarana prasarana di suatu lembaga pendidikan. Jika sebuah alat ataupun barang, sebuah sarana dan prasarana yang tidak relevan dengan pendidikan, maka hal itu adalah hal yang sia-sia, hal yang mubazir, karena tidak dapat menunjang proses belajar dan mengajar. Lalu menurut Bafadal, itu menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. Pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan pengadaan serta secara hati-hati dan seksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Lalu yang kedua, itu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat atau efektif, dan yang pasti adalah efisien. Dan yang ketiga adalah mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan ataupun diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu adalah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional, yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun juga prinsip-prinsip tentang manajemen sarana dan prasarana. Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut menurut Bafadal adalah prinsip pencapaian tujuan. Prinsip pencapaian tujuan yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai, siap guna apabila akan didayagunakan oleh personil ataupun warga sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan ataupun pencapaian tujuan proses belajar mengajar di suatu lembaga tersebut ataupun sekolah ataupun madrasah ya. Lalu yang kedua adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan dana. Lalu yang ketiga adalah prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Lalu yang keempat adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Prinsip ini yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di lembaga harus dilegalisasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah tersebut dalam menggunakan, dalam memanage, dalam mengatur sarana dan prasarana tersebut. Lalu yang berikutnya adalah, atau yang terakhir adalah prinsip kohensifan, yaitu adalah sebuah prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan di lembaga harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Dan jadi dengan kata lain, dalam prinsip ini perlunya kerjasama
yang kompak atau tag team, ya, kerjasama. Jadi jika ada warga sekolah ataupun pegawai sekolah yang memiliki sifat daripada individualisme, maka prinsip ini tidak akan dapat berjalan. Maka dari itu, sebagai manajer, kita harus membimbing kepada bawahan kita agar tidak memiliki sifat individualisme. Sebab jika memiliki sifat individualisme, maka prinsip ini tidak akan dapat berjalan secara efektif. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.